semuanya, jadi sekarang jam 1.30 dan mungkin beberapa di antara kalian ada yang mengalami hal yang sama, dimana kita tidak bisa tidur dan ada sesuatu yang mengganjal di pikiran kita gitu ya. Mungkin beberapa dari kita ada yang mengalami insomnia justru bukan karena kita nggak merasakan capek. Kita tahu sebenarnya badan kita dan pikiran kita itu capek gitu, tapi begitu ditidurin dan begitu badan ini tidur dan kita pengen tidur, justru ada aja gitu yang pikiran-pikiran yang aneh yang datang gitu, kayak ini pikiran sampah sebenarnya gitu, justru yang bikin kita nggak bisa tidur nih. Jadi kalau misalnya ada di antara kita yang pada saat sekarang gitu ya, jam 1, jam 2 masih belum bisa tidur, ya sebetulnya karena memang ada aja gitu yang dipikirin. Ditambah lagi mungkin dari banyaknya berita yang dibaca di Instagram, di Twitter, di mana-mana. Kemarin dari Menteri Sri Mulyani juga bilang malah bikin kita anak-anak Gen Z dan milenial ini malah makin parno di masa depan gitu. Karena dia malah bikin satu statement yang malah kita itu makin panik dan makin takut gitu. Dia bilang milenial akan terancam tidak punya rumah gitu loh. Gimana kalau misalnya kita yang mungkin sekarang lagi kerja gitu atau lagi berjuang gitu, itu kan lagi proses gitu ke sana untuk pengen beli rumah, pengen punya hunian dan lain sebagainya. Tapi kalau misalnya justru dari menterinya sendiri dipatahin, kita juga kan malah takutnya jadi pesimis gitu. Mungkin di usia yang sekarang, di usia yang ada orang yang bilang kita lagi mengalami quarter life crisis lah, atau masa-masa dimana kita akan menentukan keputusan yang sulit lah. Sekarang 23 dan mungkin kalian yang sedang mendengarkan pun, dan ditambah lagi kalau misalnya kita lihat-lihat, ya mungkin di antara kita yang mau beli rumah dan pengen punya rumah, ya lagi berjuang ya gitu, para pekerja dan para hamba cuan gitu. Kalau misalnya dilihat-lihat lagi juga, ya sama-sama ngerti lah kalau misalnya sekarang lagi zamannya KPR gitu, dimana pada banyak yang beli rumah tapi dengan cicilan gitu. Tapi kalau dari kita sendiri mungkin ya anak muda dan punya beberapa prinsip, mungkin di antara kita ada yang pengen beli rumah itu cash gitu, atau mungkin kalaupun cicilan ya cicilannya yang syariah, yang mungkin enggak berkaitan sama riba dan sebagainya. Mungkin sesuatu yang dipegang di antara kita, ya di antaranya kita punya prinsip gitu. Jadi kalau misalnya suatu saat kita mengerti gitu bahwa ada beberapa hal yang memang ini boleh, ini nggak boleh, ini halal dan ini haram, ya mungkin kita akan tahu. Karena ya pada akhirnya kita memang diarahkan untuk mendekatkan ke yang halal-halal aja gitu. Dan kalau misalnya anak muda yang memang lagi berjuang gitu ya, apalagi mungkin yang fresh graduate, lagi apply kerja sana sini, ataupun yang baru masuk lah 1 tahun pertama di kantornya, mungkin di antara kita itu masih belum kepikiran gitu, atau belum punya pikiran lebih jauh lagi untuk punya hunian, punya tempat tinggal. Apalagi kalau misalnya kita itu belum punya angka pendapatan yang memang cukup tinggi gitu lah. Kita bisa bilang kalau anak-anak muda di zaman sekarang ya mungkin uangnya akan dihabiskan dulu untuk kebutuhan hidup gitu, kebutuhan yang paling utama, kebutuhan primer, dan mungkin rumah adalah kebutuhan akhir atau kebutuhan tersier. Ditambah lagi banyak banget kasus-kasus yang ada di lapangan sekarang, di mana mereka yang baru masuk kerja dan remuk
lingkungannya toksik, tempat-tempat kerja yang diisi sama orang-orang yang gak sefrekuensi sama mereka, atau mungkin mereka dapat atasan yang kurang suportif dan lain sebagainya. Jadi kita serba bingung gitu loh sama hidup kita sendiri. Bahkan tadi pagi juga ada sebuah postingan di Instagram yang bilang kalau milenial dan Gen Z itu cenderung lebih memilih untuk menjadi pengangguran sementara ketimbang bekerja di perusahaan atau kantor yang toksik, yang mereka nggak bisa memenuhi kehidupan yang seimbang, atau bahasa kerennya work life balance-nya mereka gitu. Jadi kalau milenial itu lebih memilih untuk nganggur sementara gitu dan nyari-nyari tempat baru dan sebagainya. Jadi kalau misalnya ada case di mana 1 bulan atau 3 bulan atau 6 bulan pertama banyak yang resign, ya mungkin ada beberapa isu gitu di antara mereka sampai akhirnya mereka mengajukan untuk resign. Dan bahkan yang udah pernah diupload di video sebelumnya, yaitu tentang 100 berapa itu ya, 105 CPNS yang ternyata mengundurkan diri karena mereka tahu gaji yang akan mereka dapatkan gak se-worth it itu gitu. Jadi akhirnya mereka banyak yang mengundurkan diri. So ya, itu aja untuk unek-unek malam ini. Sorry gak jelas dan kayaknya udah mulai ngantuk nih. Kita aja, bye.